Assalamualaikum, hello everyone. Today we are going to continue our discussion on reading comprehension, especially about vocabulary in context questions. Hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita untuk reading comprehension, khususnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan vocabulary berdasarkan konteks bacaan. Today's discussion is guessing word meaning from context. Fokus diskusi kita hari ini adalah menerka arti kata berdasarkan konteks bacaan. Ya, tipe pertanyaan vocabulary seperti ini biasanya akan menanyakan dua hal. Yang pertama meaning, arti kata, atau synonyms. Oke, kemudian bagaimana biasanya pertanyaannya? Bentuk pertanyaannya biasanya seperti di bawah ini. Yang pertama, what is the meaning of X in line Y? Apa arti kata X pada baris Y? Yang kedua, the word X in line Y is closest in meaning to. Kata X pada baris Y paling dekat artinya dengan. Atau yang ketiga, the word X in line Y could best be replaced by the word. Kata X pada baris Y dapat digantikan paling baik dengan menggunakan kata bla bla bla. Oke, kemudian where can we find the answer? Di mana kita bisa menemukan jawabannya? We can find the answer in the context surrounding the word, before and or after the word. Jawabannya dapat kita temukan dalam konteks yang berada di sekeliling kata yang ditanyakan, baik itu before, sebelum, ataupun after, setelah kata yang ditanyakan tersebut. Alright, how to answer the question? Bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Ada 4 langkah ya. Yang pertama, find the word in the passage. Temukan kata yang ditanyakan dalam bacaan. Yang kedua, read the sentence that contains the word carefully. Baca kalimat di mana kata yang ditanyakan tersebut berada dengan hati-hati. Yang ketiga, look for context clues to help you understand the meaning. Cari petunjuk atau clues yang dapat membantu kita memahami atau mengerti arti dari kata yang ditanyakan. Keempat atau terakhir, choose the answer that the context indicate. Pilih salah satu dari opsi jawaban sebagai jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan. Tentunya berdasarkan konteks bacaan. Okay? Alright. Well, is that clear enough? Sudah cukup jelas? Belum? Baik. Let's have a look at this example. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ya, semoga bisa lebih memperjelas ya. Contohnya, example from the paper TOEFL test. The passage. Kita baca bersama-sama. Professor Rehman's hobby is philately. The professor has been quite interested in collecting stamps for a number of years. Kemudian the question, pertanyaannya. The word philately in line 1 could best be replaced by A. A philanthropic attitude, B. A common profession, C. Stamp collecting, D. Teaching classes. So, tahap pertama, kita cari kata yang ditanyakan dalam soal. Philately, line 1, baris 1. Here it is. Ini dia ya. Oke, kemudian tahap kedua kita baca kalimatnya. Professor Rehman's hobby is philately. Sudah ada clue atau petunjuk untuk arti kata philately? Belum ya? Kalau begitu kita coba baca kalimat setelahnya. The professor has been quite interested in collecting stamps for a number of years. Nah, perhatikan. Kata hobi bersinonim dengan kata interested in. Oke, interested in artinya tertarik pada.
Hobi adalah sesuatu yang kita suka atau menarik bagi kita, kan? Dan di sini disebutkan kalau Profesor sudah tertarik pada collecting stamps atau pengumpulan perangko for a number of years. Ya, setelah kata philately disebutkan, kalimat selanjutnya memberikan deskripsi yang membantu kita mengerti bahwa philately itu berhubungan dengan collecting stamps atau pengumpulan perangko atau koleksi perangko. So, melihat opsi jawabannya, the answer to this question is, maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah stamp collecting, C. Right? Jelas? Oke. Sekali lagi, keep in mind. Hati-hati, ingat-ingat bahwa langkah kita untuk mengerjakan soal tipe vocabulary seperti ini adalah 1. Cari kata yang ditanyakan. 2. Baca kalimatnya dengan hati-hati. 3. Perhatikan clue atau petunjuk yang bisa membantu kita menjawab pertanyaannya. Kemudian yang keempat, option. Pilih opsi jawaban yang paling tepat berdasarkan konteks kalimat atau konteks bacaan. Oke? Baik. Kemudian another example, satu contoh lagi untuk memperjelas ya. Alright, mari kita baca bersama-sama. Example from the paper TOEFL test. Although a bee sting and a wasp sting can both be quite painful, these two types of stings have one basic difference. A bee sting is acidic, while a wasp sting is alkaline. Because of this difference, these two types of stings should be treated quite differently. Because a bee sting is acidic, it should be treated with an alkaline solution, such as bicarbonate of soda. A wasp sting, on the other hand, is alkaline, so it should be treated with an acidic solution, such as vinegar. Oke, kita cek the question, pertanyaannya. The word solution in line 6 is closest in meaning to A. Difficulty, B. Mixture, C. Answer, D. Test. Oke. Baik. Pertama, langkah yang pertama tadi, kita kembali ke teks bacaannya. Cari kata yang dimaksud. Solution, baris ke-6. Oke, here it is. Ini dia. Kedua, kita baca kalimatnya. Dari sini ya. Oke, bersama-sama kita baca. Because a bee sting is acidic, it should be treated with an alkaline solution, such as bicarbonate of soda. Langkah ketiga, temukan clue atau petunjuk untuk arti kata solution. Dalam kalimat ini, sudah ada clue-nya? Yes, ada. Di mana? Perhatikan baik-baik. Setelah kata solution disebutkan, diberikan contoh dari apa yang dimaksud dengan solution itu sendiri. Yang mana? Kita baca, oke? It should be treated with an alkaline solution, such as bicarbonate of soda. Ya, kata bicarbonate of soda ini adalah clue atau petunjuk bagi kita untuk mengetahui apa itu solution. What is solution? Kita kembali ke soalnya. Alright. Berdasarkan konteks kalimatnya, maka solution paling dekat artinya dengan apa ya? Perhatikan opsi jawabannya. Yes, it is B, mixture. Kenapa mixture atau campuran? Ya, bicarbonate of soda yang dalam bahasa Indonesianya kita bisa kenal dengan baking soda, powder atau bubuk yang bisa kita gunakan sebagai campuran pada saat kita membuat kue atau cake. Pastinya bukan difficulty, ya kan? Bukan juga answer atau jawaban, ya kan? Atau juga apalagi test, right? Therefore, maka kata solution dalam teks bacaan yang kita tadi baca
is closest in meaning to, paling dekat artinya dengan mixture atau campuran. Alright, begitu. Bagaimana? Is that clearer now? Sudah lebih jelas sekarang? I do hope so, semoga ya. Let's do the exercises for more practice. Mari kita kerjakan soal-soal yang ada untuk latihan supaya lebih jelas dan paham lagi, oke? Good luck, thank you.